Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Sehat. Apa kabar untuk hari ini? Masih semangat, masih sehat, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya Sehat, senang sekali saya Andari Krishna bisa hadir kembali bertemu dengan Baraya Sehat bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. PDKT kita kali ini bakalan ngebahas soal lansia. Wow, ternyata concern dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya itu banyak sekali. Salah satunya juga terkait dengan lansia. Dan sudah hadir di tengah-tengah saya ada Ibu Rosmini SPDI. Beliau adalah ketua dari Aisyah, koordinator program inklusi. Betul. Luar biasa. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir Ibu Ida Nurjanah FS SST MSI. Luar biasa. Beliau adalah wakil ketua dari program advisor di program inklusi. Betul. Luar biasa sekali. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kita ngobrolin soal lansia. Ya. Jadi ternyata memang ada satu concern juga dari pemerintah terkait lansia. Ya, betul. Mau ada hari lansia. Lansia. Nah, apa itu? Seperti apa itu Bu? Di Hari Lansia Internasional itu PBB sudah menetapkan pada tanggal 1 Oktober sudah ditetapkan Hari Lansia Internasional. Di sini bahwa lansia itu untuk supaya menghargai lansia itu, lansia itu berkontribusi di sana. Kebetulan Aisyah juga bersinergi dengan pemerintah, dengan swasta, filantropi dan universitas. Lansia di sini kita akan pada tanggal 23 nanti kita akan merayakan Hari Lansia Internasional dan launching daycare lansia. Daycare lansianya Aisyah. Wow. Aisyah itu punya kegiatan yang namanya daycare lansia. Daycare lansia. Jadi kalau bisa aja banyak orang tuh mikir daycare itu untuk anak-anak aja. Kalau sekarang ternyata ada konser khusus untuk lansia. Daycare lansia. Seperti apa tuh Bu? Ya, itu berbasis komunitas di mana kita punya kegiatan di setiap cabangnya itu seperti halnya kegiatannya ada sekolah lansia berdaya. Sekolah lansia kita berdaya. Sudah melaksanakan sekolah lansia berdaya di 2 desa. Wah. Ya. Desa mana aja Bu? Desa Sirna Putra di Kecamatan Cigalontang. Juga Desa Tanjung Pura di Kecamatan Raja Polah. Oh, ya. 2 desa itu yang udah mulai berjalan berarti ya? Baru satu kali ini ya. 1 kali pertemuan dan rencananya di 10 kali pertemuan. Mudah-mudahan lansia ini bisa berdaya, mandiri, bermartabat dan bermakna. Wah itu. Karena memang kadang kalau kita ngomongin soal lansia, tuh orang tuh langsung berpikiran maaf ya Bu ya, beban baru ya, seperti itu ya. Kalau kita di rumahnya ada lansia seolah-olah menjadi beban baru. Padahal sebenarnya lansia itu bisa berdaya. Sangat berdaya. Sangat bisa berdaya. Betul. Karena kami itu punya kelompok yang namanya BSA, Balai Sakinah Aisyah, juga Bu Eka. Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah dengan menggali potensi mereka, apa yang ada di daerahnya itu, bahwa kita lansia itu masih produktif, masih bisa produktif, masih mandiri. Oke. Kalau yang masuk kategori lansia itu umur berapa sih Bu? Kalau di kami ya di Aisyah ataupun menurut di nasional itu yang menjadi lansia itu ada di atas 60 tahun. Di atas 60. Ya, ada 60 tahun. Kebetulan di Aisyah juga itu yang menjadi peserta sekolah lansia berdaya ataupun yang menjadi Balai Sakinah Aisyah lansia itu dari 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Ya, betul. Ya. Termasuk mungkin nanti di peringatan Hari Lansia Internasional juga itu peserta-pesertanya itu adalah dari 60 tahun ke atas. 60 gitu. tahun ke Ya, atas. betul. Jadi memang kalau udah 60 tahun ke atas sudah masuk berarti lansia berarti ya Bu ya. Betul. 60 tahun ke atas. Betul, sebenarnya kalau 60 tahun tuh masih muda ya Bu ya. Iya. Masih sangat lansia muda. Oh, iya. jadi lansia juga ada kategorinya ya. Iya, betul. Oh, ada lansia muda, kemudian Lansia dewasa dan lansia paripurna. Oh. Paripurna itu 80 tahun. Masya Allah. Dan itu tuh memang diajarkan untuk benar-benar bisa produktif, tetap produktif, berdaya. Ya, mandiri, Mandiri. ya, tidak terlalu mengandalkan anak-anaknya. Terutama Oke. sehat ya. harus Sehat ya, betul. harus. Karena kadang
suka mendengar istilah juga ketika lansia sehat itu pasti lansianya itu memang happy ya, bahagia. Iya, bahagia. Harus Betul. bahagia juga ya. Berarti ada nanti di peringatan Hari Lansia Internasional ya Bu ya? Iya, insya Allah di tanggal 23. Wah luar biasa, lancar-lancar ya. Nah itu berarti kan programnya itu adalah salah satunya daycare. Itu tadi banyak sekali berarti di dalamnya Bu. Apa saja tadi yang pertama tadi? Betul, dari mulai sekolahnya, sekolah lansia, terus adanya pemberdayaan ekonomi, ada pelatihan juga untuk kadernya lansia, juga relawan caregivernya lansia. Iya, itu yang kami laksanakan, juga pesantren lansia. Pesantren lansia komplit ya Bu ya. Betul, insya Allah. Jadi paket spesial sekali ini ya. Iya. Itu seperti apa saja Bu di dalamnya? Di dalamnya kegiatannya, Kegiatannya. kegiatan di mana lansia itu harus bahagia. Ya. Kita gali potensi dulu dari lansia mulai dari spiritualnya, emosionalnya, lingkungannya, bagaimana melihat kondisi lansia tersebut, karena lansia itu berbeda-beda ya, dari mulai karakter sampai watak dan lain sebagainya, kita gali dari sana. Jadi kalau misalnya saat di sekolah lansia, kebutuhannya apa itu lansia? beda-beda ya, Bu, iya, ya, betul. kita fasilitasi mereka. Fasilitasi mereka. Kan kalau misalnya pemerintah Indonesia itu punya perhatian atau perhatian khusus ya terhadap lansia ini ya, dengan adanya salah satu strategi nasional kelanjutan yang dikeluarkan lewat Perpres lah. Nah itu tuh berarti Bu, strategi nasional untuk lanjut usianya tuh seperti apa sih? Apa sih? Memang diapain tuh strategi untuk lanjut usianya seperti apa Bu? Oh ya. Pertama mungkin yang dari 5 Starnas itu adanya perlindungan sosial. Perlindungan Ya, sosial. perlindungan sosial terhadap lansia. Jadi hak-hak mereka sebagai lansia itu, terutama baik itu hak sosialnya ataupun hak kesehatannya, itu ya tadi ada perlindungan sosial, ada perlindungan kesehatan, itu ya. Perlindungan kesehatan. Itu mungkin pemerintah itu harus care juga, harus peduli juga terhadap hak-hak mereka, terutama yang lanjut usia. Dan di Aisyah juga mungkin salah satu tujuan utamanya peringatan Hari Lansia juga itu untuk lebih meningkatkan pemahaman, untuk lebih meningkatkan saling menghargai, tidak ada diskriminasi bahwa ini lansia, ini bukan lansia. Jadi betul-betul itu hak-hak lansia, hak-hak terutama Aisyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan itu harus benar-benar merealisasikan tentang yang Starnas yang 5 itu. Pertama tadi hak perlindungannya, hak kesehatannya, itu mungkin termasuk juga mungkin kalau skupnya di kabupaten itu kabupaten yang ramah lansia juga, atau lingkungan yang ramah lansia itu lingkungan juga yang ramah lansia ini salah satu yang memang ada di Kabupaten Tasikmalaya berarti ya Bu ya. Karena kebetulan Kabupaten Tasikmalaya sudah ada perdanya, Perda nomor 13 tahun 2017 tentang kesejahteraan lansia. Wah, juara ini ya. Jadi memang sangat diperhatikan ya untuk di Kabupaten Tasikmalaya dengan hadirnya lansia ini ya. Nah, untuk ini Bu, dalam pelaksanaannya Ibu kan begitu sangat luar biasa concern terhadap lansia nih ya. Tantangannya apa sih Bu? Kendalanya apa sih Bu? Kendalanya mungkin salah satu ya, belum terciptanya komitmen antara pihak kebijakan itu yang pemberi kebijakan dengan adanya hak-hak lansia itu mungkin salah satunya mungkin itu. Jadi belum komitmennya para pemberi kebijakan itu terhadap hak-hak lansia, meskipun baik itu hak perlindungan sosialnya ataupun hak kesehatannya itu, meskipun pada dasarnya adalah sebagian seperti di dinas sosial mungkin ya, di dinas sosial ataupun di dinas kesehatan alhamdulillah sangat bagus itu untuk melaksanakan program-programnya itu baik untuk kelanjut usianya. Itu mungkin kami berharap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ataupun ormas itu baik itu ormas yang muslim ataupun yang non muslim itu biar bersatu untuk sama-sama sebagai jejaring untuk sama-sama
menjadikan satu kekuatan terutama untuk di lansia yang memang lansia di Kabupaten Tasikmalaya itu kan sangat tinggi itu kalau dilihat dari data yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu. Apalagi kalau nanti di tahun 2045 hampir 20% kan lansia itu akan lebih banyak lagi gitu. Makanya dari sekarang mudah-mudahan dengan adanya nanti peringatan Hari Lanjut Usia, para pemangku kebijakan lebih betul-betul solid dalam menerapkan kebijakannya itu. Kalau lansia itu kan pasti membutuhkan pendekatan ya dalam menjalankan programnya. Ketika misalnya ibu mau menghadirkan sebuah program nih untuk lansia, pasti butuh pendekatan. Pendekatannya seperti apa sih Bu kepada lansia-lansia ini untuk mau mengikuti programnya, mau hadir, mau berkontribusi juga? Seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh Aisyah? Kita melihat hak-hak dasarnya, hak-hak dasarnya seperti apa lansia, bagaimana ya cara emang agak gampang-gampang susah sih kalau cara melihat pendekatan. Jadi melihat bagaimana kita merayu gitu, merayu juga menghargai utamanya, menghargai bahwa mereka itu masih berdaya, masih bermanfaat. Nah itu dengan cara-cara yang bijak gitu. Bagaimana kita merealisasikan sebagai anak mungkin ya, anak kepada orang tuanya seperti itu, sehingga mereka itu bisa dan mampu dan mau. Bagaimana kita itu coba Bupung. Mungkin kalau untuk pendekatan dari Aisyah sendiri itu dengan adanya program sekolah lansia berdaya itu. Ya, dengan adanya program sekolah lansia berdaya menjadi mudah-mudahan yang di dua kecamatan, yang di Kecamatan Sigalontang dan di Kecamatan Raja Pola itu menjadi motivasi untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk lebih care juga terhadap lansia. Jadi itu mungkin salah satu pendekatan. Jadi betul-betul Aisyah itu peduli lah gitu terhadap lansia, bahwa lansia itu betul-betul harus sehat, harus mandiri, harus diberdayakan. Sehat itu baik fisik atau psikisnya juga gitu. Sejauh ini berarti untuk 2 kecamatan itu bagaimana Bu progresnya? 2 desa itu ya? 2 desa gimana? Sudah berjalan itu yang baru satu, kan dibutuhkan 10 pertemuan ya. Tadi baru pertama. Nah kemarin responnya gimana tuh Bu? Alhamdulillah mereka sangat antusias, sangat berbahagia dengan adanya program sekolah lansia berdaya gitu. Jadi betul-betul kami Aisyah itu supaya para lansia itu bahagia gitu. Betul. Padahal mereka itu kan mendapatkan ilmu tapi tidak menjadi beban nih ilmu apa, terutama kan di dalam pendekatan di dalam pendekatannya itu di dalam sekolah lansia berdaya itu ada cek kesehatannya, ada cek kesehatannya. Kemudian ada apa lagi? Ada cek kesehatan, kemudian yang berupa itu peningkatan kapasitas, pelayanan kesehatan dari kami kan sudah bersinergi dengan Puskesmas. Jadi karena mungkin ada perjanjian kerjasama dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, makanya kami itu ketika mengadakan kegiatan-kegiatan di Aisyah itu misalkan untuk cek kesehatan, otomatis dari pihak Puskesmas itu support datang betul. Gitu. Inklusif lah. Jadi memang kolaborasi ini tuh memang akhirnya memfasilitasi lansia ini dari banyak sektor ya. Dari kesehatannya mentalnya pendidikan ilmu pengetahuannya juga. Jadi memang ini luar biasa. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi emang benar ya. Berarti kalau lansia di Kabupaten Tasikmalaya ini banyak Bu. Banyak. Termasuk yang berapa persen berarti Bu? Kurang lebih 10 ya. Kalau itu estimasi ya 12. Contoh saja di Desa Sirna Putra itu kita data ada 10,58% yang banyaknya 605, sementara yang sekolah
cuma 25 orang gitu. Baru bisa memfasilitasi dari 605 kita memfasilitasi 25. 25. Mbak Pesan, mudah-mudahan ini nanti akan semakin luas ya Bu ya untuk bisa betul, difasilitasinya ya. betul. Karena ternyata memang jangan sampai hadirnya lansia ini menjadi tanggungan baru juga untuk pemerintah ya Bu ya. Iya. Makanya itulah harus bisa berdaya lansia ini ya. Daya inklusif. Jadi kapasitas mereka itu ditingkatkan, itu yang paling penting. Sejauh ini berarti memang sudah mulai berjalan baru di 2 desa itu ya Bu ya. Betul. Harapannya seperti apa Bu? Kalau mohon maaf untuk lansia itu sebetulnya ada di 3 desa. Ada di 3 desa. Tapi untuk sekolah baru 2 Baru desa. 2 desa. Yang kelompok lansia yang kita yang kita garap itu ada 3 desa dibina, itu ada juga di Sariwangi. Di Sariwangi juga ada. Betul. Itu sudah rutin. Sudah rutin Pertemuan pertemuannya. tiap bulan. Ya. Pertemuan tiap bulan ya. Jadi memang Aisyah ini sangat concern sekali untuk benar-benar bisa mengembangkan potensi dari lansia ya Bu ya. Jadi yang memang sudah dibina ini berarti kurang lebih berapa banyak Bu lansianya? Yang lansia setiap bulan itu ada 25 ya, 25 tiap kelompok. Dari tiap Jadi 75 orang ditambah yang sekolah lansia berdaya, juga Bu Eka juga sama berarti 150-an. Nah, itu yang khusus ya Teh. Ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa dengan scale Lebih luas out. ya, Bu, ya? Betul, lebih luas scale out programnya begitu. Nah ini program yang benar-benar butuh support dan dukungan dari banyak pihak sekali karena ini programnya luar biasa bagus sekali Bu. Yang memang bisa membuat lansia ini benar-benar berdaya ya. Harapannya seperti apa dari Ibu? Harapan mungkinnya pertama terutama terhadap pemerintah dulu, terhadap pemerintah bahwa kami Aisyah sebagai mitra pemerintah, yuk kita bekerja bersama-sama dalam rangka terutama lansia itu jangan dimarginalkan, lansia itu harus diberdayakan, lansia itu juga butuh perlindungan, baik perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, dan juga hak-hak mereka itu mudah-mudahan. Jadi kan kadang untuk di musyawarah-musyawarah misalkan itu adanya musyawarah-musyawarah baik di tingkat desa ataupun di tingkat kabupaten itu mohon kepada pemerintah lansia juga harus diikutsertakan, diajak diikutsertakan karena lansia juga dengan pengalaman yang segudang mungkin bisa dijadikan juga sebagai kalau narasumber mungkin terlalu itu jadi tempat untuk memberikan ilmu juga dari hasil pengalaman karena memang tidak sedikit para lansia yang masih smart gitu, masih cerdas karena dengan pengalamannya bisa dimanfaatkan juga. Itu mudah-mudahan pihak pemerintah terutama bersinergi dengan Aisyah itu mudah-mudahan betul-betul sangat diharapkan untuk selalu bersinergi, untuk selalu memberikan juga motivasi terhadap kami Aisyah. Dan juga mungkin harapan ke depannya para lansia itu betul-betul mandiri, sehat, mandiri, produktif, bisa kesananya bermartabat, lansia yang bermartabat gitu. Ada target yang pengen dicapai untuk dari Aisyah sendiri untuk program ini Bu seperti apa? Targetnya sih sebetulnya sekarang baru 2. Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan inklusi ini mungkin keluarga ya. Targetnya juga selain lansia yang dibina, keluarga lansia. Sehingga kita membina ya, tapi keluarganya kurang merespon. Nah itu, target kita itu keluarganya semua juga kelompok lansianya bertambah. Nah, supportnya kan memang harus dari banyak pihak ya, betul. apalagi keluarga ya Bu. Iya, karena keluarga paling penting. Pemahaman untuk keluarga juga ketika lansianya dibina keluarganya tidak support kan susah juga ya Bu ya. Karena ini berbasis komunitas, tapi keluarga juga semua harus memahami bahwa pentingnya lansia ini berdayanya, kesehatannya mereka perhatikan, bukan kita aja, karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab Aisyah, tapi tanggung jawab semua. Karena kita juga isu-isunya bukan hanya Aisyah itu semua sebetulnya
Banyak. Apa tuh organisasi ibu-ibu lansia. Ya, banyak juga isunya, bukan hanya di lansia saja. Betul. Yang disabilitas yang sekarang kan yang lagi dibina itu juga disabilitas juga. Banyak gitu, juga selain- ya. Cuma memang salah satu concernnya itu ada juga di lansia, Di ini lansia, ya. betul. Iya, Neng. Program yang begitu juga sudah mulai berjalan dengan sangat baik ya berarti ya Bu ya. Mudah-mudahan semakin berkembang programnya. Nah, ya. Betul. Dan juga mudah-mudahan itu dengan kami memang yang dari apa itu, yang dari pihak pimpinan pusat yang memberikan program untuk kelanjut usiaan, dan juga kami dari Aisyah, dari pimpinan pusat Aisyah sendiri juga ada program daycare lansia. Daycare lansia, dan mudah-mudahan itu juga bisa berjalan lancar dan bisa lebih dirasakan kemanfaatannya Banyak buat ya, Juga betul. kami butuh media sosial karena kegiatan-kegiatan kami juga banyak. Juga kebetulan di desa kami itu juga sedang menyusun perdes kelanjut usiaan yang ada di Cigalontang di Desa Sirna Putra. Wah, luar biasa. Jadi memang fokus dan concern sekali ya untuk benar-benar mengembangkan potensi dari lansia ini ya Bu ya. Pesan untuk Baraya Sehat Bu seperti apa terkait lansia ini Bu, dan juga program-program dari Aisyah sendiri? Mangga. Pesannya nih kepada Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya nih. Untuk Baraya Sehat, mungkinnya untuk Baraya Sehat kami sangat-sangat berharap kepada Baraya Sehat, bukan hanya di kali ini saja kami mengadakan pertemuan seperti ini, apalagi ini live. Mudah-mudahan ya harus berkelanjutan gitu untuk lebih memotivasi kami dalam kegiatan-kegiatan yang memang sedang kami laksanakan itu saja. Baraya Sehat apa ya itunya hebat gitu mungkin Hebat ya. Iya. Baraya Sehat support lansia berarti ya, betul. Harus support mediasnya utamanya. Itu. Ya, baik. Semuanya bisa didapat informasinya ya, untuk bisa juga kalau misalnya Baraya Sehat juga ingin berkontribusi apapun itu yang selama kontribusi positif untuk masyarakat termasuk juga untuk lansia, silakan. Ini Aisyah tuh benar-benar luar biasa. Ketika ada program datang ke desanya mungkin ya Bu bisa disupport juga. Dan tadi pesannya nih. Nah, satu pesannya untuk keluarganya juga jangan lupa untuk support ya buat luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Sehat-sehat sama-sama. selalu, jangan lelah untuk terus bisa memberdayakan lansia semakin luar biasa. Karena satu yang harus diingat Baraya Sehat, kita juga nanti bakal jadi lansia. Nah, betul. Ini saya sudah lansia Aduh, juga Masya kan. Allah, tapi produktif sekali ini. Ini harus seperti ini, contoh langsung dikasih contoh loh. Lansia yang produktif, yang tetap bisa berbagi ilmu tuh seperti apa. Sehat-sehat terus, terima kasih Amin, banyak sudah hadir di amin, PDKT. Programnya semoga semakin lancar, semakin banyak dirasakan manfaatnya untuk lansia lainnya. Terima kasih Baraya Sehat untuk PDKT kita hari ini. Kita ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Saya Dayang Krishna pamit. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.